Soal nomor 21, perhatikan nama-nama bangun ruang berikut. Nah, yang bukan merupakan bangun ruang sisi datar. Ya, bangun ruang sisi datar itu ada apa saja kemarin? Ada kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, berarti kita lihat yang selain itu, berarti dia bukan sisi datar ya. Yang nomor satu itu ada prisma dan ada tabung, berarti bukan. Ini ada kerucut, bukan. Iya, ini balok, prisma, limas, kubus. Kalau 4 tabung bukan ya. Jadi tabung, bola, kerucut itu sisi lengkung. Jadi yang nomor 3 yang sisi datar. Ya, soal nomor 23, perhatikan gambar balok berikut ini. Luas bidang diagonal ABGH adalah berapa sentimeter persegi? Nah, bidang diagonal itu bentuknya persegi panjang. Ya, bidang diagonal dari balok itu pasti persegi panjang. Nah, berarti kita cari luasnya menggunakan luas persegi panjang. Nah, kita gambar balok lagi ya yang lebih jelas. Nah, di sini bidang diagonal ABGH itu berarti ini ya. Bidang diagonalnya tuh ini ABGH ini. Ini ya, yang diarsir ini. Ya, itu bidang diagonalnya. Nah, ini bentuknya persegi panjang. Jadi kita cari luasnya menggunakan luas persegi panjang. Nah, berarti panjang dan lebarnya itu yang mana? Nah, panjangnya itu yang AB. Ya, jadi luas ABGH itu panjang kali lebar. Ya, seperti luas persegi panjang. Panjangnya itu yang AB, lebarnya itu yang ini, diagonalnya ini, BG. Ya, sama, mau pakai yang ini juga bisa, AH, panjangnya sama. Ya, nah AB sudah tahu ya, di soal itu 15 cm. Nah, berarti kita cari dulu panjang BG-nya. BG kan belum tahu berapa ya. BG itu dia diagonal sisi. Diagonal sisi dari sisi yang samping ini, sisi BCGF ya. Nah, BC kan di situ 6. CG 8 ya. BC 6, CG 8. Nah, kalau kita pisahkan sisi yang samping ini ya, itu bentuknya persegi panjang BCG. Nah, ini kita cari BG-nya ini 6, ini 8, berarti ini berapa? Ayo pakai Pythagoras lagi ya. Kalau kalian tahu triple Pythagoras, kalau ini sudah ada 6, 8, pasangannya itu dengan 10, jadi BG itu 10 cm. Atau kalau kalian tidak hafal triple, berarti bisa pakai Pythagoras ya. BG kuadrat itu sama dengan 6 kuadrat tambah 8 kuadrat ya. 36 tambah 64 sama hasilnya. BG berarti akar dari 100, yaitu 10 cm. Berarti luas ABGH, AB kali BG, AB-nya 15, BG-nya 10, berarti 150 cm persegi ya. Ya, soal nomor 22, banyaknya sisi, rusuk, dan titik sudut dari prisma segi 5 berturut-turut adalah. Nah, kita coba gambarkan prisma segi 5. Prisma segi 5 artinya apa? Alas dan tutupnya itu berbentuk segi 5. Nah, kita hitung unsur-unsurnya. Di sini ada sisinya. Sisinya itu ada berapa? Sisinya ada alas 1, atas 1 ya, 2. Terus sampingnya atau selimutnya itu ada berapa? Ada 5 ya, berarti sisinya ada 7 semuanya ya. Lalu rusuknya ada berapa? Alasnya punya 5, terus sampingnya ada 5, atasnya 5, berarti totalnya ada 15 rusuk. Titik sudut ada berapa? Di alasnya punya 5 ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, atasnya juga ada 5, berarti jumlah titik sudutnya ada 10. Jadi 7, 15, 10 yang B.
Ya, soal 24, rangkaian persegi berikut ini yang bukan merupakan jaring-jaring kubus. Nah, kita lihat satu persatu ya. Yang A, ya, jadi kalian harus bisa membayangkan ya. Misalkan kita pakai alasnya yang ini, ya, alasnya ini misalkan. Nah, maka ini akan kita lipat ke bawah, ya. Ini sisi samping, ini sampingnya. Ya, ini lipat ke bawah. Lalu ini sampingnya lagi. Nah, maka tutupnya yang ini. Lalu yang ini dia akan di sini, samping ini. Ya, berarti ini bisa jadi kubus ya, bisa. Kalau yang A sekarang kita misalkan alasnya yang ini. Kalian boleh pakai alas manapun, terserah. Nah, maka ini sisi yang kanan ya, samping kanan, ini kiri. Terus ini yang di sini ya, dia akan ke sini, menutup ke sini. Terus ini di samping, nah ini berarti tutupnya ya, berarti ini bisa jadi kubus juga. Kalau yang C, misalkan kita pakai alasnya yang ini di samping ya, berarti ini samping ini ke sini ya, terus ini di sampingnya ini, nah ini berarti tutupnya, nah ini bisa jadi kubus juga ya, berarti yang D, coba yang D, misalkan alasnya ini sampingnya ya, ini samping ini, terus ini untuk ini untuk samping ini. Nah, kalau ini kita lipat ke atas ya, otomatis dia nanti akan ke sini ya. Jadi nanti sisi ini dengan ini tuh berhimpit, tutupnya tidak ada. Nah, berarti ini tidak bisa jadi kubus. Berarti yang bukan jaring-jaring kubus itu yang D. Ya, soal nomor 25. Sebuah balok berukuran panjang 12 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 5 cm. Luas permukaan balok adalah, nah kita gambar baloknya ya. Nah, ini baloknya. Panjangnya 12 cm, lebarnya 6 cm, dan tingginya 5 cm. Luas permukaan balok itu apa? Ya, 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi ya, tinggal kita masukkan panjang kali lebar berarti 12 kali 6, panjang kali tinggi 12 kali 5, lebar kali tinggi 6 kali 5. Kalikan dulu, 12 kali 6 72, 12 kali 5 60, 6 kali 5 30. Jumlahkan dulu yang di dalam kurung. Ini dengan ini 90 ya, 72 tambah 90 berarti 162. 2 kali 162 berapa? 162 kali 2 4, 2 3, 324 cm persegi luas permukaannya ya, berarti yang B. Ya, soal nomor 26, sebuah balok berukuran 6 cm kali 8 cm kali 24 cm. Panjang diagonal ruang balok adalah, nah kita gambar baloknya. Nah, diagonal ruang itu jarak dari dua titik sudut yang saling bersilangan ya. Berarti misalkan kita ambil diagonal ruangnya itu ini, AG ya, garis AG ini. Nah, kita bisa gunakan segitiga siku-siku ya, kita buat garis bantu dari A ke C. Nah, maka di sini akan membentuk segitiga siku-siku ACG dengan siku-siku di titik C. Nah, karena AG itu sisi miring ya, kita bisa cari menggunakan Pitagoras. Nah, sebelum mencari AG kita perlu mencari panjang AC-nya ya, lalu panjang CG. Nah, kalau CG sudah tahu dari soalnya, jadi ini 6 kali 8 kali 24, itu 6 nya itu panjang, 8 lebar, tingginya 24, jadi ini 6, ini 8, ini 24 ya, jadi CG nya itu 24. Terus panjang AC itu kita bisa gunakan segitiga ABC ya, jadi AC itu sisi miringnya ya, segitiga ABC, AC itu sisi miringnya, AB 6, BC 8 ya, berarti AC kuadrat itu 6 kuadrat tambah 8 kuadrat, 36 tambah 64
Jadi AC kuadrat itu 100, berarti AC akar dari 100 itu adalah 10 cm. Nah, AC-nya 10, berarti AG juga sisi miring. Sekarang segitiganya kita pakai segitiga ACG. Ya, AC-nya 10, CG-nya 24. Berarti AG kuadrat sama dengan 10 kuadrat tambah 24 kuadrat. AG kuadrat sama dengan 100 tambah 576. Berarti AG kuadrat sama dengan 676. Berarti AG itu akar dari 676 sama dengan 26 cm. Jadi diagonal ruangnya 26 cm. Ya, soal 27, sebuah limas alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi 6 cm dan tinggi limas 12 cm. Volume limas adalah, nah kita lihat limas persegi, berarti alasnya berbentuk persegi, panjang sisinya 6 cm. Ya, 6 cm. Tinggi limas itu garis yang tegak lurus dengan alasnya. Ini ya. Ini berarti 12 cm ya, ini 12 cm. Ini tegak lurus. Volume limas itu apa? Volume dari limas itu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, alasnya berbentuk persegi, berarti luas persegi itu sisi kali sisinya 6 kali 6. Tinggi limasnya 12. Ini dengan ini bagi 12 bagi 3 dapat 4 ya. 6 kali 6 36, 36 kali 4. 36 kali 4 berarti 144 ya. Jadi volumenya 144 cm kubik yang B. Ya, soal nomor 28, buku mempunyai kawat sepanjang 4 meter, akan dibuat kerangka balok yang berukuran 5 cm kali 6 cm kali 8 cm. Jika seluruh kawat digunakan untuk membuat kerangka balok, maka sisa kawat yang tidak terpakai adalah, nah kita lihat ini ya, akan membuat balok dengan ukuran berapa? 5 cm kali berapa? 6 cm kali 8 cm ya. Nah, jumlah kawat yang dia punya ya, panjang kawat seluruhnya itu adalah 4 meter. Nah, ubah dulu menjadi cm, 400 cm. Nah, dari sebuah balok itu dia punya 3 pasang rusuk yang panjangnya sama. Jadi yang 5 cm itu ada 4, ini juga 5, ini juga 5 kan. Terus yang 6 cm juga ada 4, ini dan ini. Lalu yang 8 cm itu juga ada 4, ini dan ini. Jadi total kerangka balok ya, total kawat untuk satu kerangka balok, jadi panjang kawat untuk satu kerangka itu bisa kita hitung dari ini, masing-masing ini kita kalikan 4 kali 5 tambah 4 kali 6 tambah 4 kali 8, atau bisa kita sederhanakan menjadi 4 kali 5 tambah 6 tambah 8 sama, jadi 4 kali 19 jadinya 76 cm. Berarti kita hitung sisa kawatnya sekarang. Jadi panjang kawat yang terpakai dulu banyak balok ya, banyak balok yang dapat dibuat saja ya, kita hitung. Berarti panjang kawatnya kita bagi dengan ini 76 ya, kira-kira bisa dapat berapa? Nah, kita cari 76 kali berapa yang mendekati 400, misalkan kali 5
30, 5 kali 7, 35, 380 ya, berarti dapat 5 balok. 5 balok itu tadi jumlahnya 380, berarti sisa kawatnya ya yang tidak terpakai, sisa kawat 400 kurangi, nah tadi 5 kali 76 berarti 400 kurangi 380, jadi 20 cm sisanya ya. Ya, soal nomor 29, sebuah balok berukuran panjang 3x plus 2 cm, lebar x plus 5, dan tinggi 2x min 4 cm. Jika jumlah panjang rusuknya 156 cm, maka panjang balok adalah, nah ini gambar baloknya ya, terus panjangnya itu adalah 3x plus 2, ini panjangnya 3x plus 2, lebarnya itu x plus 5, tingginya 2x min 4. Jumlah panjang rusuk, nah tadi mirip dengan soal sebelumnya ya, jumlah panjang rusuk itu 156. Nah berarti untuk menghitung jumlah panjang rusuk tadi 4 kali ya, 4 kali masing-masing ukuran, jadi 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi, gitu sederhananya. Nah panjangnya kan tadi 3x plus 2, tuliskan 3x plus 2, lebarnya x plus 5, tingginya 2x min 4, sama dengan 156. Yang x kita jumlahkan dengannya x, 3x tambah x tambah 2, jadi 3 tambah 1 ya, tambah 2, jadinya berapa? 6 ya, 6x. Lalu ini 2 tambah 5, 7 kurangi 4, 3, sama dengan 156. Nah ini kalikan masing-masing, 4 kali 6x 24x, 4 kali 3 12, sama dengan 156. Nah sekarang 24x tambah 12, nah kita buat supaya 12 nya itu habis, maka ini kurangi 12, yang ruas kanan juga dikurangi dengan 12 ya, itu. Lalu tinggal apa? Ini kan habis 12 nya, tinggal 24x, ini tinggal berapa? 144. Nah sekarang supaya ini jadi x, kita bagi dengan bilangan yang sama dengan yang di depan x ya, ini dibagi dengan 24 juga, maka ini akan tersisa x sama dengan berapa? 144 dibagi 24, dapat 6 ya, x nya 6. Nah yang ditanyakan adalah panjang baloknya. Panjang balok itu tadi apa? Ini 3x plus 2 ya kan, kita sudah punya x nya 6, berarti kita substitusikan ke sini, 3 kali 6 tambah 2, 3 kali 6 18 tambah 2, jadinya 20 cm panjang baloknya. Ya, soal nomor 30, sebuah limas alasnya berbentuk persegi panjang dengan panjang 20 cm, lebar 14 cm, dan tinggi limas 24 cm. Luas permukaan sisi tegak limas. Nah, jadi yang ditanyakan di sini luas permukaan sisi tegak. Sisi tegak itu sisi ini, yang di samping ini. Ya, jadi ada berapa berarti sisi tegaknya? Ya, ada 4 ya. Jadi yang depan 1. Jadi ada 4 sisi tegak ini. Berarti luas permukaannya luas dari keempat sisi tegak itu. Nah, sisi tegaknya berbentuk apa di sini? Kalau limas itu pasti sisi tegaknya berbentuk segitiga. Ya, jadi kita cari luas dari segitiganya. Nah, sekarang kita lihat yang lebih besar gambarnya. Nah, di sini misalkan limasnya ini ya, panjang alasnya ya, limas alasnya berbentuk persegi panjang, panjang alasnya ini berarti 20 cm, lalu lebarnya 14 cm. Tinggi limas itu berarti garis ini, garis yang tegak lurus dengan alas.
Nah, gini misalkan. Jadi tingginya itu 24 cm. Ini tingginya. Nah, untuk mencari luas sisi tegaknya, nah berarti di sini ada dua pasang sisi yang sama luasnya. Ya, karena ini alasnya 14. Pasti yang ini juga 14. Jadi luas ini dengan ini sama. Terus luas yang sisi belakang ini sama dengan yang depan ini. Jadi ada dua pasang sisi yang luasnya itu sama. Ya, berarti kita cari luas segitiga yang ini, samping ini dengan luas segitiga yang depan. Nah, untuk mencari luas segitiga itu apa? Setengah kali alas kali tinggi. Nah, tingginya itu yang mana? Tinggi ya garis yang tegak lurus dengan alas. Ini berarti tinggi segitiganya ini. Nah, kita pakai apa? Pakai lagi Pitagoras lagi ya. Nah, kalau tinggi limas, ini tingginya tadi tegak lurus dengan alas, ini pasti dia berada di tengah. Ya, berarti panjang ini itu 10. Ya, 20 dibagi 2. Ini 10, ini 10. Nah, berarti kita bisa cari tinggi segitiga yang ini. Ya, tinggi segitiga yang samping ini. Nah, kita anggap ini tinggi segitiga 1. Ya, berarti pakai Pitagoras. Nah, misalkan jangan tinggi segitiga 1. Misalkan T1 aja. T1 kuadrat itu sama dengan, nah karena T ini sebagai sisi miring, nah ini coba gambarkan lagi supaya lebih jelas ya. Ini T1, ini 10, ini 24. Berarti T1 kuadrat itu sama dengan 10 kuadrat tambah 24 kuadrat. 100 tambah 576. Berarti 676. Berarti T-nya akar 676, 26 cm. Ini tinggi yang 1 26 cm. T1-nya 26. Nah, sekarang kita cari tinggi segitiga yang depan ini. Ini, jadi tinggi segitiga yang depan ini. Nah, ini juga pakai Pitagoras lagi. Jadi ini segitiganya tuh yang ini. Ini 24. Nah, lalu ini panjang ini dia itu berarti setengahnya ini. Setengahnya 14, ini 7. Ya, berarti di sini 7. Jadi T2 kuadrat itu 7 kuadrat tambah 24 kuadrat. 49 tambah 5 7 6 berapa? 5 2 6 25. Berarti T-nya akar dari 625 25 cm. Nah, sekarang kita sudah punya semua tinggi segitiga. Nah, berarti ada dua pasang sisi yang luasnya sama. Nah, masing-masing sisi itu sisinya tingginya 26 dan 25. Jadi kita hitung luas segitiga 1 berarti setengah kali alas kali tinggi. Ya, setengah kali alas segitiga 1 itu yang ini 14, tingginya yang ini tadi 26. Ini bagi dengan ini 26 bagi 2 itu 13 ya. 13 kali 14 kita hitung berapa? 13 kali 14 182. Lalu luas segitiga 2 setengah kali alas kali tinggi. Sekarang alasnya segitiga yang ini, yang depan ini 20 kali 20, tingginya yang ini 25. Ini bagi 2 jadi 10 kali 25 250. Berarti luas permukaannya, nah ini masing-masing kalikan 2 karena ada dua pasang sisi yang sama. Jadi 2 kali 182 tambah 2 kali 250. Nah, 2 kali 182 berarti 364 tambah 500, jadinya 864 cm per
persegi. Nah, itu luas permukaan dari sisi tegaknya. Nah, ternyata tidak ada di pilihan ya. Jadi jawabannya itu 864 cm persegi.